wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Tutup pantun aja. Babut takbir wa tasbih indal manam. Bab takbir dan tasbih sebelum tidur. Tentu yang dimaksud wa tahmid dan tahmid, karena di hadisnya nanti bukan hanya takbir dan tasbih saja, tapi juga tahmid. Takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah. Hadisnya diceritakan dari Ali anna Fatimah alaiha salam, bahwasanya Fatimah alaiha salam syakat matal qafi yadiha minar roha, mengadukan kepada suaminya apa yang dia rasakan di tangannya minar roha. Roha itu jadi kasar, banyak melepuhnya. Ar-roha juga maknanya bisa penggilingan gandum, mungkin tidak jauh beda dengan penggilingan terigu ya, tepung terigu, penggilingan beras pakai batu atau ditutu gitunya, ditumbuk. Fatatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khadiman, ia lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak meminta seorang pembantu. Ini tentu diringkas, jadi curhat ke Ali. Ali kemudian memberitahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan banyak hamba sahaya. Hamba saya biasa dijadikan pembantu. Kata Ali, datang saja sana kepada ayah andamu, minta pembantu. Tentu bukan berarti Ali pengangguran, tidak bisa membantu. Ali itu kan militer, sering ditugaskan ekspedisi jihad. Gambarannya saja, Nabi saja dalam masa hidup beliau 10 tahun di Madinah 27 kali memimpin perang, belum lagi perang-perang yang lainnya. Dan sekali perang kan itu rata-rata sampai seminggu, kayak perang Badar kan itu lebih dari 1 minggu, belum perjalanannya, belum ketika selesai tidak langsung pulang, 3 hari diam dulu di sana. Perang Uhud juga demikian. Jadi gambarannya Ali ini kalau sekarang tentara ya, yang sibuk bekerja, berjihad, dan juga tentara kan harus banyak berlatih, meski tidak harus disamakan dengan hari ini berlari gitunya, latihan fisik, tapi kan banyak membicarakan strateginya, musyawarahnya. Termasuk Ali kan seorang dai, Ali seorang pembelajar, selain beliau militer juga kalau sekarang seorang ustadz yang terus menimba ilmu. Karena Ali dengan kesibukannya sebagai kepala rumah tangga yang tidak bisa banyak membantu kepada istrinya, maka Ali mengusulkan kepada Fatimah, minta saja pembantu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Fatimah datang ke sana, falam tajidhu, dia tidak menemukan Nabi. Fadzakarat dzalika li Aisyah, maka Fatimah pun kemudian menceritakannya kepada Aisyah. Ini kalau dilihat dari riwayat lain, jadi Fatimah datang ke rumah Aisyah
Kata Aisyah sedang tidak ada. Kemudian kata Aisyah mungkin ada di rumah, ada di masjid, kan dekatnya antara rumah kamar Aisyah dengan masjid. Kemudian Fatimah datang ke masjid dan ternyata di masjid haddatsan, Nabi sedang berdiskusi dengan sekelompok jamaah. Kemudian balik lagi ke Aisyah, fastahyaitu farajatu, aku malu, masa bapak sedang diskusi di masjid tiba-tiba datang, Pak minta pembantu, aku malu. Maka kemudian curhatlah kepada Aisyah, kepada ibu tirinya, begini. Katanya kan Nabi ada banyak pembantu, bisa minta satu tidak. Di dalam riwayat lain disebutkan oleh Ali, fajarrat birroha hatta atharat biyadiha, beliau menumbuk sendiri atau menarik sendiri penggilingan gandum sampai tangannya kasar. Wastaqat bil kirbah hatta atharat fi unuqiha, beliau manggul sendiri air dari sumur sampai membekas di lehernya, ya, dipanggul gitu ya. Wa qammatil bait hatta ghbarat thiyabuha, beliau Fatimah mengurus rumah sendiri sampai berdebu bajunya. Wa khubazat hatta taghayyar wajhuha, dan masak sendiri sampai berubah wajahnya. Jadi ya kumalah ibu-ibu nu masak. Apalagi kan ini tentunya Fatimah masih seorang ibu muda, riweuh dengan anak-anaknya yang masih kecil, ya harus ngurus rumah, ya, harus masak, ngambil air sendiri gitu. Maka kemudian setelah diceritakan ke Aisyah, falamma jaa, lalu Nabi pulang, akhbarathu, Aisyah pun menceritakan keluhan dari putrinya. Tadi si Neng datang ke sini begini, curhat Pak begini. Lalu kemudian Nabi SAW saat itu langsung mendatangi rumah Ali dan Fatimah. Faja'ana wa qad akhadna madaji'ana, padahal kami sudah berbaring di tempat kami. Fadhahabtu aku pun hendak berdiri. Faqala, kata Nabi, makana, sudah diam saja di sana. Ini lagi-lagi kalimat meringkas. Kalau kita baca di riwayat lain, Nabi datang, salam istidzan sebagaimana adab seharusnya. Assalamualaikum. Kan rumahnya kecil ya, gak kayak kita ada halaman, ruang tamu, kamar gitu. Rumahnya kecil, bukan tembok. Nah, kedengaran oleh Nabi suara Fatimah dan Ali yang membuka selimutnya lalu hendak mengganti bajunya. Kata Nabi, Fatimah bilang, sebentar, siap-siap dulu. Kata Nabi langsung, makan nggak usah, udah aja, kalian sedang di kamar, saya masuk kamar saja. Tetap diam di tempat Anda, tetap diam di tempatmu. Fajalasa bainana, lalu Nabi duduk di antara kami. Ali dan Fatimah sedang berbaring. Hatta wajadtu burda qadamaihi ala sadri, Nabi menyentuh dada Fatimah sampai terasa dinginnya telapak tangan Nabi. Faqala, lalu kata Nabi, ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadim, maukah aku beritahukan kalian yang lebih baik bagi kalian daripada pembantu? Dalam riwayat lain Nabi tanya dulu, apa yang kalian lebih inginkan? Fama ji'ti tatlubin ahabba ilaik aw ma huwa khairun minha.
yang kamu minta tadi siang membantu yang kamu inginkan, atau yang lebih dari itu, yang lebih baik dari itu. Maka Ali kemudian mengedipkan matanya, berisyarat kepada Fatimah, yang lebih baik dari itu. Jangan jawab enggak ingin pembantu, jangan. Yang lebih baik daripada pembantu. Maka kan Nabi menjawab, kalau kalian ingin yang lebih baik daripada itu, idza awaituma ila firashikuma au akhadtuma madaji'akuma, kalau kalian sudah berbaring di kasur kalian, kalian sudah berbaring hendak tidur, fakabbiro arba'an wa thalathin, bertakbirlah 34 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai 34 kali. Wasabbiha thalathan wa thalathin, bertasbihlah 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wahmada thalathan wa thalathin, dan bertahmidlah kalian berdua. Ini domirnya berdua, jadi bukan hanya Fatimah saja, meski Fatimah yang kelelahannya, tapi suaminya juga. Bertahmidlah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Fahadha khairun lakuma min khadim, maka ini lebih baik bagi kalian dari sekedar pembantu. Dalam riwayat lain, ya, riwayat dari Ibnu Sirin, at-tasbih arba'un wa thalathun, yang 34 kalinya itu adalah tasbih. Jadi artinya ini 100 kali, semuanya 3333. Nah, untuk takbirnya ditambah 134, jadi 100. Atau kalau tidak takbir, tasbihnya 34 kali, jadi pas 100. Tentu di sini menggambarkan betapa luhurnya ilmu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa kita disyariatkan untuk bersolawat kepada keluarga Nabi, bukan hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Nabi termasuk Fatimah, Ali. Ini keluarga Nabi Ahlul Bait, dan bukan hanya Ali dan Fatimah seperti Syiah, tapi juga semua Aisyah, Hafsah, istri-istri Nabi itu termasuk Ahlul Bait, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33, surat 33 ayat 33. Mengapa kita sebut ini luhur? Ya, coba saja ini praktikkan ke istri kita, ya, atau ke anak kita. Istri kita misalkan mengeluh, Pak, tuh mesin cuci udah rusak, kulkas udah nggak jalan, hasil muai. Coba jawab sama Ence, Bu, ada yang lebih baik dari kulkas, ini tahmin. Pasti kan jawabannya teh nyambung, minta kulkas, minta mesin cuci, ngadoni tasbih. Pasti jawabannya, oh sok suka tasbih itu, beres sholat tasbih. Maka disinilah luhurnya keilmuan Nabi sudah tentu, dan Fatimah. Keberhasilan pendidikan seorang ayah kepada anaknya itu standarnya harus seperti ini. Meskipun susah, nyari usaha mah tetap saja wajib. Bagaimana agar orientasinya orientasi akhirat. Ini keberhasilan karakter pendidik yang sangat kuat, itu otomatis menanamkan karakter yang kuat pada anak-anaknya, insya Allah. Kenapa Nabi SAW tidak memberi Fatimah pembantu? Padahal jelas Nabi banyak hamba sahaya dari hasil perang. Dijelaskan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menjawab, wallahi la u'tikuma
wa ada'u ahlas suffah tutwa butunu. Demi Allah, aku tidak mungkin memberikan pembantu itu kepada kalian sementara aku membiarkan ahlus suffah. Ahlus suffah itu jamaah masjid yang tidak punya rumah, tidak punya keluarga, sehingga mereka tinggal di masjid. Rata-rata ahlus suffah itu santri-santri yang sedang belajar di masjid. Ya, dulu kan belum ada pesantren, ya, tapi belajar itu di masjid. Jadi kalau masjid ada kobong itu sunnah. Ya. Saya juga sudah sampaikan ke masjid saya, sunnah masjid teh ada kobong. Kobong buat santri, lain kobongan. Kobong buat santri, mereka yang belajar, yang tidak punya rumah, yang jauh, ya, yang tidak ada keluarga dekat, maka ditampung itu di masjid. Itu ahlus suffah. Aku tidak mungkin memberikan pembantu ini kepada kalian sementara ahlus suffah di masjid, santri-santri yang sedang belajar, mahasiswa yang sedang belajar, tutwa butunuhum, perut mereka kosong. La ajidu ma unfiqu alaihim, aku tidak punya yang bisa menafkahi mereka. Walakinni abi'uhum wa unfiqu alaihim athmanahum, aku akan menjual mereka, hamba saya itu akan aku jual, dan hasilnya aku akan berikan nafkah buat ahlus suffah. Di sini maka para ulama memberikan catatan bahwa prioritas utama dari humus itu 1/5 dari ghanimah. Kan kalau bapak misalkan perang itu kan rotibahnya itu dari ghanimah. Kalau kita kan tentara menaklukkan satu daerahna ku nagara, tentara nama biasa we sesana. Ya. Nu beungharna mah panglima we, pimpinan tentara. Kalau dalam syariat Islam itu kalau tentara dapat menaklukkan satu daerah itu dibagi buat tentara tersebut. Nah, tentara tersebut hanya menyetorkan 20% ke Nabi. Kita kan dibaliknya 80% ku negara, lah tentara nama paling 10%. 10% Anda biasa dikorupsi meureun. Jadi dari humus itu yang 20% dari ghanimah buat fisabilillah itu diprioritaskan buat kegiatan tholabul ilmi. Kalau kita tarik lebih jauh, semua kaitan harta fisabilillah diprioritaskan itu untuk tholabul ilmi. Kegiatan-kegiatan pendidikan, kegiatan kaderisasi untuk masa depan. Mengapa Fatimah berani meminta humus tersebut? Karena memang Fatimah keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu berhak. Kan keluarga Nabi haram menerima zakat, ya, haram menerima zakat, haram menerima sedekah. Kalau hadiah boleh. Makanya Nabi kalau ada yang datang ngasih makanan atau barang ke rumahnya, Nabi tanya ke istrinya, ini dari siapa? Ini hadiah atau sedekah? Kalau sedekah Nabi nggak makan, nggak ngambil. Kalau hadiah Nabi ambil sedikit, sisanya berikan ke ahlus suffah, gitu kan? Di hadis Abu Hurairah yang pernah kita bahas dulu, Nabi ambil sedikit, sisanya ke ahlus suffah. Kadang kata Abu Hurairah ke ahlus suffah dulu, Nabi sisanya kalau masih ada sisa. Nah, karena Fatimah keluarga Nabi tidak mendapatkan zakat, tidak boleh menerima zakat, tidak boleh sedekah. Bagiannya itu dari ghanimah. Ya, ada di surat Al-Anfal, juga ada di surat Al-Hasyr. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walidzil qurba wal yatama wal masakin. Fa anna lillahi khumsahu walir rasul walidzil qurba. Dzil qurba itu
keluarga Rasul. Jadi Fatimah hakikatnya bukan minta tangan di bawah, tapi meminta hak, boleh kan? Itu kan ada hak, boleh nggak aku minta? Kata Nabi SAW, ini buat Ahlus Suffah. Jadi di sini Nabi SAW mengajarkan kepada putrinya, meski kita hidup sedang terdampak, sedang lelah, sedang susah. Ya, dalam konteks hari ini siapa yang tidak terdampak COVID? Dari mulai orang kecil sampai pengusaha besar, sampai ustadz, guru, ya kecuali PNS. Kalau PNS mungkin jadi enak, mungkin ya walau alam, kerja di rumah gaji tetap gitu. Tapi kalau di luar itu sedang susah. Perusahaan sedang pada begini, para pedagang ya. Meski demikian Nabi mengajarkan, lihat ada orang yang lebih susah, Ahlus Suffah. Ini yang kita tulis ya beberapa Jumat kemarin, teladan sodakoh di masa sulit. Orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Kalau infak sedang ada, itu belum takwa, masih iman biasa. Ini mas sedang susah, sedang tidak ada, tentu bukan maksudnya tidak ada sama sekali. Sedang terbatas, ayo infakkeun. Kenapa? Karena akan selalu ada orang yang di bawah kita. Dan itu setidaknya menjadi pelipur lara tersendiri, menjadi penghilang kelelahan. Kita merasa lelah karena kita selalu melihat ke atas, tangga wae jadi cangkeul. Coba kalau melihat ke bawah, hilanglah kelelahan itu. Tanggahna kaluhur, orang lain sudah pada punya mobil, orang lain sudah pada punya rumah. Ya iya itu stres. Coba lihatnya ke bawah. Orang lain makan saja susah. Orang lain motor saja tidak punya. Orang lain buat ngontrak saja tidak punya. Kalau lihatnya ke bawah kan alhamdulillah. Jadi Nabi di sini mengajarkan seperti itu. Kemudian para ulama juga memberikan catatan, allama sallallahu alaihi wasallam ibnatahu minadz-dzikri ma huwa aktsaru naf'an laha fil akhirah. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Fatimah, yang pertama, tentu bukan berarti Fatimah tidak tahunya, bukan berarti Fatimah tidak berilmu, naudzubillah min dzalik. Sangat tinggi ilmunya. Cuma ya begitulah yang namanya manusia, ketika berhadapan dengan dunia kadang ilmu teh sok lupa. Ustadz juga ya, komo keripuh mah. Jadi kadang tidak berbekas ilmu itu karena terlalu fokus dengan kesusahannya. Nah, Nabi mengingatkan bahwa hidup itu yang pokok buat akhirat. Hidup lelah di dunia kalau memang dijalani dengan zikrullah, dijalani sebagai ibadah, semakin susah semakin besar pahalanya. Dan yang bisa menguatkan itu adalah zikrullah, zikir kepada mustahil orang yang berzikir alhamdulillah lalu dia mengeluh, aduh dagang teh sakola prema hese bebenangan. Itu dia ngomong aduh begitu berarti sudah menghilangkan alhamdulillah. Harusnya alhamdulillah masih ada buat makan, begitu. Bukan aduh. Kalau aduh itu berarti innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Jazuan itu illal musallin, nuduhkeun tara salat.
alladzina hum ala sholatihim daimun. Masa orang yang suka sholat, aduh 3 bulan pere pengajian, masa bilang begitu, aduh-aduhan. Aduh, hujan. Harusnya alhamdulillah sakieu ge masih ada buat makan, masih ada yang bisa kita pakai, masih bisa hidup, masih sehat. Orang lain terserang COVID-19, saya alhamdulillah masih sehat, masih bisa bekerja. Aduh, cenah ieu supirnya sepi ieu cenah pelanggan, nggak ada order, penumpang sepi, ditaikeun beuki kosong. Jangan adu-aduan. Alhamdulillah segini juga mobil masih punya, teu dijual. Jadi kalau orang sudah terbiasa zikrullah, kuat bergantung kepada Allah. Allahu Akbar. Ketika kita bilang aduh, itu berarti merendahkan Allah. Bikin status terpaksa begini-begini demi dapur ngebul, itu sama dengan merendahkan Allah. Sok bayangkan, kita sebagai suami lalu istri kita mengeluh ke mertua, padahal itu sama dengan merendahkan suami. Sudah bapak baru dakma begini. Dengan terdengar oleh kita kan gak enak. Kan kita bukan orang yang pengangguran, kita bukan orang yang diam, kita orang sedang bekerja, lalu tiba-tiba istri mengeluh kepada orang lain, atau mengeluhnya di WhatsApp, ya, update status, pasti kasinggung. Apalagi Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, Maha suci Allah dari segala kekurangan. Oh, ini semua ujian. Ujian itu menguji kesabaran. Siapa yang sabar, pahalanya sangat besar. Kapan lagi kita mendapatkan pahala sabar kalau bukan yang sekarang? Kapan lagi kita punya peluang membuktikan kesabaran yang paripurna kalau tidak sekarang? Zaman Nabi ya zaman perang, zaman susah ekonomi. Kita alhamdulillah tidak perang, alhamdulillah ini sedang susah ekonomi. Nah, itu ada alhamdulillahnya. Dijadikan peluang sabar. Maka dari itu, kata para ulama juga, wa fihi ma kana alaihi salafus shalih min syadfil aish wa qillati syai' wa siddatil hal. Di sini juga pelajaran bagi kita bahwa salafus sholih, orang-orang sholih yang dijamin ahli surga juga hidupnya susah. Susah nih Fatimah, gak punya mesin cuci, gak punya kulkas, gak punya kompor gas, gak ada warung yang menyediakan tepung terigu, kudu ngagiling sorangan. Tentu bukan berarti kita harus hidup miskin. Cuma bagi yang hidup miskin, jangan banyak mengeluh. Tuh salafus sholih juga, orang-orang sholih sama dulu hidupnya susah. Wa anna allaha mahmud dunya ma'imkani dzalik siyanatan lahum min tabi'atiha wa tilka sunnatu aktsaril anbiya wal auliya. Nabi sedang mengajarkan sunnah para nabi, sunnah para wali kepada putrinya. Apa? Meskipun ada peluang untuk meraih dunia, tapi lebih baik tidak, lebih baik untuk akhirat. Nabi bisa saja itu pembantu, kan hak Nabi, hak putrinya. Tapi karena ada peluang akhirat yang lebih besar, ada ahlus sufah yang lebih susah, yang lebih ripuh, mereka bahkan sering kelaparan. Nabi dan Fatimah alhamdulillah tidak pernah. Maka lebih baik mendahulukan akhirat. Dan itu merupakan perlindungan tersendiri. Jadi Nabi mengajarkan, sudahlah, di zaman seperti ini, selama masih bisa mendahulukan orang lain, mendahulukan akhirat, lebih baik itu, jangan kemudian memperbanyak dunia. Itu yang diajarkan Nabi. Sekali lagi, bukan berarti haram menjadi orang kaya.
Tapi jika ada pilihan memilih untuk lebih berbagi dengan orang miskin, itu yang lebih utama. Tentu nanti standarnya beda-beda ya, seperti saya kalau ke Singapura ya, itu kan selalu tinggal di rumah orang tua santri di flat. Itu bilangnya sering begini, apalah tuh kami Pak Ustadz, kami kan ini orang miskin. Saya lihat orang miskin tinggal di apartemen yang luasnya mungkin 3 kali Masjid Al-Azhar. Saya pernah tanya, semua peralatan punya ya, mesin cuci yang canggih muter daging di tengah ya. Kayak kacaan. Umi, memang apa standar miskin di Singapura? Iya Ustaz, tinggalnya di flat, di lantai bawah. Kan beda, ada flat, ada apartemen. Kalau flat tuh kalau di kita rumah susun, rumah deret gitu. Kalau orang kaya kan tinggalnya punya tanah sendiri, rumah sendiri, atau di apartemen yang mewah. Oh, standar. Padahal dia punya mobilnya platnya plat merah. Itu orang miskin Pak Ustaz. Apa plat merah itu hanya boleh keluar malam hari dan hari libur. Kalau di siang hari keluar yang plat merah ditilang. Jadi pajaknya setengahnya. Oh, itu standar miskin di Singapura. Untuk orang kan tetap benghar agnia. Jadi sekali lagi ini kembali ke standar zaman Nabi, ketika masih banyak orang-orang yang kesusahan, ketika masih banyak orang yang sangat susah buat makan, maka berbagilah dengan mereka. Jadi jangan terlalu standar tinggi-tinggi. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Hajar, pengajaran Nabi SAW kepada putrinya untuk seperti itu. Dan kemudian di sini jadi dalil ya, siapa yang merutinkan zikir ini, dan diantaranya Ali bin Abi Thalib pernah ditanya menjelang wafatnya, ketika beliau menjelaskan hadis ini, kata Ali, sejak saat itu saya tidak pernah meninggalkannya. Sebelum tidur zikir tidak jauh beda seperti sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang nanya, pasukan apakah termasuk pada malam Siffin? Malam Siffin itu ketika beliau berperang dengan Muawiyah, itu sampai berhari-hari, seminggu lebih. Ada satu malam di mana sangat genting, itu malam finalnya, sampai pasukan Muawiyah terdesak, yang gugurnya sampai ribuan orang. Apakah termasuk pada malam Siffin? Anda tidak melupakan. Jadi ini murid Ali atau jamaah Ali kaget, pas perang berkecamuk pun tidak lupa dengan zikir ini. Ali menjawab, dzakartuha indal fajri. Nah, pada malam itu saya baru ingat sebelum subuh, fakultuha, maka aku pun membacanya sebelum subuh. Jadi pas bangun. Ya, pas malam Siffin mah lupa karena sibuk perang, dan beliau membacanya subuh. Jadi bapak-bapak ya yang lupa, ingatnya pas bangun tidur, baca aja nggak apa-apa ya. Baca zikir ini. Dan kata Ibnu Hajar, man wadhaba alaihi la yatadarraru bi kathratil amal wa la yashukku alaihi walau hasala lahu ta'ab. Siapa yang merutinkannya, maka tidak akan terasa susah, banyak bekerja, susah bekerja, lelah bekerja, meskipun kelelahan itu tetap akan ada. Jadi bukan berarti dengan zikir ini mau capek, ya wae capek. Nabi saja lelah, cuma lelah itu tidak akan sampai ke lelah hati. Mudah-mudahan kita semua bisa rutin mengamalkannya. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Mangga.